warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel saya HDR Konsultasi dan Solusi. Ilmu yang bermanfaat 999. Sebelumnya sudah kita bahas penyakit asam urat. Sekarang kita bahas yang ketujuh, penyakit batu empedu. Sebelumnya saya jelaskan kenapa saya bahas berbagai penyakit, karena sesuai dengan tema saya, segala permasalahan dalam berumah tangga. Tentu kita akan bahas yang pertama, penyakit. Penyakit apa saja yang kita alami, sebagian saya rincikan. Mungkin ada beberapa penyakit yang umum terjadi, tentu akan saya bahas. Setelah ini baru nanti saya melanjutkan pembahasan masalah tidak memiliki keturunan, masalah tidak ada kemampuan seks, baru nantinya masalah ekonomi keluarga, baru masalah konflik rumah tangga, nanti kita bahas. Sesuai dengan tema saya, segala permasalahan dalam hidup, tentu akan saya bahas sampai ke akar-akarnya. Oke, sekarang kita lanjutkan penyakit batu empedu. Penyakit batu empedu atau cholelithiasis, kondisi medis di mana terbentuknya batu di dalam kantung empedu maupun di dalam saluran empedu. Penyakit batu empedu ini terbagi dua. Yang pertama, batu kolesterol. Ini disebabkan oleh kolesterol yang tidak tercerna. Yang kedua, batu pigmen. Batu pigmen ini biasanya berwarna hitam disebabkan bilirubin yang tidak dicerna. Apa bilirubin? Zat berwarna kuning kecoklatan yang terbentuk dari penguraian sel darah merah di dalam tubuh kita. Fungsi bilirubin memberi warna pada urin dan fases kita ataupun kotoran kita. Terus mengatur kadar zat besi pada berbagai jenis protein. Bilirubin diproses di hati dan dikeluarkan melalui fases kita. Selanjutnya, apa penyebab batu empedu? Meskipun belum diketahui secara pasti apa penyebab terbentuknya batu di dalam kandung empedu kita. Dugaannya seperti saya katakan tadi, yang pertama kolesterol yang berlebih atau kelebihan zat bilirubin. Itu sebatas dugaan. Tetapi penyebab pastinya sampai sekarang tidak diketahui. Di samping itu, dugaan yang pertama, penderita batu empedu ini kebanyakan wanita. Kebanyakan, meskipun ada laki-laki atau pria bisa dikatakan jarang, tetapi di sini kebanyakan wanita. Yang kedua, berusia 40 tahun ke atas. Yang ketiga, faktor genetik atau keturunan. Mungkin sebelumnya orang tua kita atau keluarga kita ada terkena batu empedu. Penyakit batu empedu. Tidak tutup kemungkinan mungkin penyebabnya penderita batu empedu disebabkan oleh faktor genetik ataupun keturunan. Yang keempat, obesitas, overweight atau kelebihan berat badan, kegemukan. Untuk itu Bapak Ibu yang berat badannya berlebih atau terlalu gemuk diharapkan hati-hati. Kita terlalu gemuk, tentu penyakit-penyakit akan mudah datang
kepada kita, apalagi kita jarang berolahraga. Yang kelima, faktor kehamilan. Yang keenam, wanita yang menjalani terapi dengan mengkonsumsi obat yang mengandung hormon estrogen. Yang ketujuh, diabetes. Kebanyakan ibu-ibu yang terkena penyakit diabetes bisa jadi terkomplikasi ke batu empedu. Kebanyakan demikian. Yang kedelapan, penyakit liver atau penyakit hati. Yang kesembilan, riwayat kelainan darah, anemia sel sabit atau leukemia. Yang kesepuluh, penderita gangguan sistem pencernaan seperti iritasi di usus besar, peradangan pada usus atau saluran cerna, peradangan di saluran cerna, dan lain-lain sebagainya. Gejala penderita batu empedu di sini perlu Bapak Ibu ketahui: penyakit asam lambung, penyakit batu empedu, penyakit batu ginjal. Di sini gejala-gejalanya hampir ada kesamaan. Jadi, kalaupun ada gejala-gejalanya, saya berharap untuk Bapak Ibu segera memeriksakan diri ke dokter. Karena dikhawatirkan nanti salah dugaan. Yang diduga penyakit batu empedu, tahu-taunya penyakit asam lambung. Yang tadinya diduga batu empedu, tahu-taunya penyakit batu ginjal. Jadi kesamaannya hampir ada kesamaan. Yang pertama, nyeri pada perut kanan atas, menjalar hingga ke punggung dan bahu. Ini juga hampir sama dengan asam lambung. Karena asam lambung itu bisa banyak gejala-gejala yang ditimbulkan. Jadi untuk tahu pastinya Bapak Ibu periksakan ke dokter. Yang kedua, gejalanya mual dan muntah. Yang ketiga, penyakit kuning. Penyakit kuning ini kenapa bisa lari ke penyakit kuning? Karena tadi saluran empedu yang tersumbat sehingga menyebabkan komplikasi-komplikasi di hati, maka menyebabkan penyakit kuning. Yang keempat, perubahan warna urin. Biasanya warna urin agak gelap. Yang tadinya mungkin bening atau kekuning-kuningan, di sini agak gelap seperti kecoklatan. Atau bahkan berwarna merah tua. Yang kelima, demam. Demam ini disebabkan oleh adanya peradangan di dalam tubuh kita, sehingga sel darah putih kita melawan penyakit tersebut sehingga terjadinya demam. Yang keenam, tinja berwarna pucat seperti tanah liat. Yang ketujuh, penurunan nafsu makan. Yang kedelapan, kulit terasa gatal. Kulit terasa gatal ini disebabkan oleh penumpukan garam empedu di dalam darah akibat tersumbatnya saluran empedu menuju usus. Cara mendiagnosisnya. Untuk tahu cara mendiagnosisnya, silahkan ikuti video yang kedua tentang permasalahan batu empedu. Di sini saya buat 2 video agar Bapak Ibu tidak terlalu bosan untuk mengikuti atau mendengarkan video saya. Silahkan ikuti video kedua, part kedua.